অভিযোগ ওই নিয়ে মেয়ের সাথে আমার খুব একটা পড়ে না, ওই জন্য আমি চলে এসেছি। मेरा आदमी ने त्याग दिया है मुझे सन 79 से। Halo, kembali lagi ke channel YouTube Promo Komang PR. Apa kabar kalian guys? Semoga selalu S3 ya, senyum-senyum sendiri. Hari ini kita akan membicarakan mengenai budaya masyarakat yang berkaitan dengan janda. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share jika suka dengan konten berikut. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kalau mendengar kata janda, kenapa ya pikiran orang-orang merujuk ke hal negatif? Padahal menjadi janda bukanlah keinginan setiap wanita. Terlebih lagi, janda karena ditinggal mati suaminya. Sudah hidup dengan kesendirian, ditimpa lagi dengan gunjingan yang tidak-tidak. Walaupun negara kita sudah merdeka dan sedang berkembang, tapi tidak bisa dipungkiri kalau stereotip buruk terhadap janda masih hidup di masyarakat kita. Selalu janda menjadi pihak yang bersalah. Kalau janda karena diceraikan suami, dibilanglah istri tidak bisa mengurus suami. Janda akibat suaminya meninggal tiba-tiba, dibilanglah istri pembawa sial. Tapi ternyata guys, janda di negara lain hidupnya lebih tidak beruntung lagi. Mari kita berkaca ke negara India. Negara ini memiliki kota khusus janda. Kalian nggak salah dengar guys, memang kota janda. Kota janda ini adalah julukan untuk sebuah kota di New Delhi, India, yang bernama kota Vrindavan. Kota di tepi sungai Yamuna ini memiliki sejarah kepercayaan Hindu yang dalam, yaitu Dewa Krishna dan kekasih sejatinya yaitu Radha. Dahulu kala, Vrindavan ini dijuluki sebagai kota asmara Krishna, namun sekarang berbanding terbalik keadaannya. Kota ini adalah hunian bagi para janda. Ada sekitar 15.000 orang janda memenuhi kota ini. Iya guys, sebanyak itu. Jadi nggak salah julukan kota janda diberikan untuk kota Vrindavan ini. Dahulu kala, ada suatu kepercayaan bahwa jika ada seorang suami yang meninggal dunia, maka istrinya tidak pantas untuk hidup bahagia di dunia. Masyarakat India sendiri biasanya melakukan kremasi terhadap jasad orang yang sudah meninggal. Tapi saat prosesi kremasi suami, maka sang istri harus ikut serta menerjunkan dirinya ke dalam api. Sangat disayangkan karena banyak sekali angka kematian sia-sia. Namun, tradisi ini akhirnya mulai ditinggalkan dan diganti dengan tradisi yang baru. Namun perubahan tradisi ini tidak serta-merta memihak istri yang ditinggal mati suami, karena mereka harus disingkirkan karena dianggap terkutuk dan membawa malapetaka bagi suaminya. Keyakinan awalnya tetap sama, bahwa istri tidak pantas hidup bahagia. Jadi, istri akan dibuang oleh keluarganya agar tidak pernah merasa bahagia sampai ia kelak meninggal nanti. Nah, di kota Vrindavan inilah janda-janda itu dibuang dan diasingkan. Makanya kota ini disebut kota janda. Pembuangan janda ke Vrindavan sudah dilakukan sejak berabad-abad silam. Bahkan janda-janda tersebut bukan cuma dari India saja. Saking terkenalnya sebagai kota janda, bahkan janda-janda dari negara tetangga seperti Nepal dan lain-lain juga dibuang di sana. Sebenarnya, kepercayaan membuang janda bukanlah ajaran dari agama tertentu. Jadi, nggak ada keharusan. Cuman ya karena tradisi, kepercayaan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat India kalau apapun penyebab kematian suami, maka istrilah penyebabnya. Sedih kali kan ya, istri mana pula yang ingin suaminya meninggal dunia. Jadi janda-janda ditinggal mati ini yang buang justru keluarganya sendiri. Kebanyakan dari mereka masih memiliki anak dan sanak keluarga suaminya. Tanpa kehadiran suami, janda-janda ini dianggap sebagai beban keluarga. Alasan lainnya supaya janda ini nggak dapat warisan harta dan properti milik suaminya. Bahkan anak-anaknya pun yang mengantar sendiri janda-janda ini ke Vrindavan dan pergi gitu aja, dan akhirnya nggak pernah kembali lagi. Tega banget kan? Eits, tapi nggak sedikit kok keluarga yang tetap mengurus janda-janda ini tanpa beban. Tapi karena sudah jadi kebiasaan di India, kadangkala justru janda itu sendiri yang meninggalkan rumah dan pergi sendiri ke Vrindavan karena takut merepotkan keluarganya.
Tapi kalau ini anggota keluarga kalian tega nggak begitu? Untuk mencari aman, mereka pergi ke Vrindavan untuk bertemu janda-janda lainnya. Tapi malang, hidup mereka nggak lebih baik di sana. Mereka seringkali harus tinggal di tempat yang nggak layak dan mengemis untuk membayar sewa. Untuk makan, mereka biasanya berkumpul di kuil untuk menyanyi dan menari selama berjam-jam, mencari perhatian peziarah agar mengasihani mereka dan memberi uang, makanan, dan juga tikar tidur. Mereka harus berpakaian serba putih dan dilarang datang ke acara-acara. Usia mereka kebanyakan nggak muda lagi, kebanyakan lewat dari paruh baya. Jika mereka meninggal, saking tidak ada yang mengurus, jasad mereka hanya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di sungai. Setragis itu. Pemerintah India sedang berusaha untuk menangani janda-janda ini supaya setidaknya bisa tinggal, makan, dan dikuburkan dengan layak. Salah satunya dengan memberi uang saku pada masing-masing janda senilai 200 rupiah atau 450.000 per bulan kepada 700 orang janda. Jumlah ini tentu nggak sebanding dong dengan jumlah janda yang sebanyak 15.000 orang. Kesejahteraan adalah cita-cita yang amat sulit mereka dapatkan. Bersyukurlah kalian masih mampu hidup dengan layak. Itulah dia penjelasan mengenai kota janda dan kepedihan di baliknya. Bagaimana menurut kalian atas tradisi ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Nah guys, sekian dulu untuk kota jandanya. Yuk rekomendasi hal apa yang bisa Romo bahas selanjutnya. Sebagai support untuk kami, like dong videonya dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan untuk yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasi untuk info terbaru. Udah dulu guys, see you in the next video. Bye-bye!